Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para guru hebat. Di sini kita berkumpul untuk melaksanakan diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif yang akan disebarkan atau dijelaskan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Rini Susanti dan saya sendiri, Ikhwan Abdi Nenggolan. Di sini nanti akan dijelaskan bagian pertama oleh Bu Rini dan bagian kedua oleh saya. Sebelum kita masuk acara, ada kata sambutan yang dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Setelah itu nanti pemaparan dari Bu Rini. Setelah itu baru saya. Lalu tanya jawab mengenai materi yang telah disebarkan atau dijelaskan. Selanjutnya baru nanti refleksi dari salah satu audiens atau yang ikut di sini, dan selanjutnya kita closing atau penutupan. Pembukaan oleh saya sendiri telah dilakukan. Selanjutnya kami minta dengan hormat kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ernita, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita sampaikan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena di siang hari ini kita bisa hadir di dalam ruangan ini dalam rangka acara sosialisasi penyebaran pemahaman budaya positif di SMP Negeri 2 Sorkan. Kegiatan ini merupakan pemenuhan daripada tugas CDP Angkatan 11, yaitu Ibu Rini Susanti, SPD, dan Pak Ikhwan Abdi Nenggolan, SPD. Kepada Bapak Ibu semua, kegiatan ini saya anggap sangat bernilai positif dengan adanya CDP di sekolah ini, di mana hal-hal baru yang akan kita laksanakan dan yang akan disampaikan oleh para CDP dari SMP Negeri 2 Sorkan ini semoga menjadi bahan pengetahuan yang baru bagi kita semua, sehingga apa yang disampaikan, contoh ini tentang penyebaran pemahaman budaya positif, agar bisa kita lebih tahu budaya-budaya positif apa yang perlu diterapkan di sekolah. Kepada Bapak Ibu guru semua, saya berharap agar bisa berperan aktif dan berpartisipasi dalam sosialisasi ini, sehingga apa yang menjadi harapan daripada CDP yang ada di SMP Negeri 2 Sorkan ini dalam rangka penyelesaian tugas mereka dalam menyampaikan diseminasi budaya positif ini bisa tercapai, dan kita semua pun nanti bisa menerapkannya di sekolah kita ini. Dan peran aktif, keaktifan, dan partisipasi semua itu pasti akan menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi guru-guru kita ini. Demikian mungkin harapan dan himbauan saya sebagai kepala sekolah. Semoga kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai kata sambutan. Kurang lebih saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 2 Sorghum. Saya sendiri, Ikhwan Abi Nikola, calon guru penggerak angkatan 11, akan melaksanakan penyebaran pemahaman diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Sorghum. Di sini saya akan memulai dari motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi interaksi ini, yang paling bagus atau yang bisa kita pergunakan yaitu motivasi yang ketiga, karena itu motivasi dari dalam diri seseorang untuk dilaksanakan berdasarkan dirinya dan keinginannya, bukan karena ketidaknyamanan atau hukuman, dan bukan karena mengharapkan imbalan atau penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia di sini kita bisa lihat. Untuk menghindari ketidaknyamanan, biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kita akan bertanya pada diri sendiri, apa yang akan terjadi supaya saya terhindar dari hukuman atau ketidaknyamanan? Sedangkan yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini teori yang kedua. Jika saya berbuat baik atau jika saya mengerjakan tugas saya, pasti saya akan dapat pujian atau penghargaan dari Bapak Ibu guru. Itu adalah motivasi eksternal yang 1, 2 itu. Sedangkan motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif, yang mana motivasi ini datang dari dalam diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, tanpa mengharapkan imbalan atau ketidaknyamanan atau hukuman dari Bapak Ibu guru. Itulah tentang 3 motivasi perilaku manusia. Di sini juga ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu dilaksanakan tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman sehingga guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi, bisa kita lihat di layar. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", karena terlambat ke sekolah. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi ke sekolah. Yang pertama dan kedua bisa kita lihat apakah ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat karena tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sedangkan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Baik, karena tidak ada respon, kita jawab langsung ya. Mungkin Bapak Ibu gurunya sudah lapar. Di sini itu adalah hukuman karena itu tidak terencana, tiba-tiba langsung dilaksanakan oleh gurunya. Sedangkan yang terakhir di sini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, 10 menit untuk pelajaran PJOK.
itu ada konsekuensi. Kenapa tidak hukuman, Pak? Kenapa? Karena dalam olahraga itu pasti di lapangan belajarnya dan melaksanakan pemanasan 10 menit sebelum melakukan permainan olahraga, baik itu sepak bola atau basket. Dan biasanya pemanasannya itu adalah berkeliling lapangan, makanya dia konsekuensi dan bukan hukuman. Ini ada jawabannya. Sekarang kita masuk keyakinan kelas. Pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Baik, di sini keyakinan kelas dan peraturan kelas sama-sama untuk membuat peserta didik menjadi disiplin atau lebih baik, sehingga ada keyakinan ataupun ada peraturan. Tapi mengapa kita condong atau cenderung untuk keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena dalam keyakinan kelas itu adalah kolaborasi antara guru dan peserta didik untuk membuat suatu keyakinan yang akan ditaati secara bersama-sama. Sedangkan peraturan kelas itu adalah aturan yang dibuat oleh guru untuk ditaati murid tanpa melibatkan murid tersebut, sehingga hanya satu arah dari guru ke murid, tapi murid tidak ikut mengetahui peraturan, mereka hanya mematuhi apa yang dibilang bapak ibu gurunya, tanpa ikut membuat peraturan tersebut. Keyakinan kelas merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan disiplin positif pada diri kita sendiri. Disiplin positif merupakan bagian dari budaya positif, yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sedangkan tujuan membuat keyakinan kelas itu, satu, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau murid. Dua, mewujudkan murid yang merdeka dengan menciptakan kebiasaan yang positif. Tiga, mewujudkan keterlibatan siswa dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga siswa lebih bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat bersama-sama. Anak didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan, terjalin komunikasi aktif antara guru dan murid. Anak didik menjalankan keyakinan kelas secara luas di sekolah dan di rumah. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Oke, selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol guru. Dari sini bisa kita lihat di layar ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Setiap sekolah pasti ada saja anak didik 1 atau 2 peserta didik yang tidak melengkapi atribut, padahal hari Senin sudah melakukan upacara, atribut sekolah harus lengkap. Bagaimana kasus itu dan apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan kasus tersebut? Kalau kita sebagai penghukum, guru yang penghukum biasanya akan memberikan sanksi hormat pada bendera selama 1 jam. Sedangkan kalau guru yang biasa membuat merasa bersalah terhadap anak didiknya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Biasanya itu suatu dorongan yang membuat anak didik merasa tertekan, sehingga merasa bersalah bahwa sudah membuat bapak ibu gurunya kecewa. Sedangkan yang ketiga, teman. Di sini
contoh penerapannya kalau kasusnya yang tadi itu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak. Sekali ini ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Sedangkan pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu lihat atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Ini udah ke arah yang lebih baik ya. Selanjutnya yang terakhir yang paling baik menurut 5 posisi kontrol guru yaitu manajer. Di sini akan memanggil anak didik. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Akan berikan solusi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak didik tersebut. Di sini bisa kita lihat 5 posisi kontrol guru dari motivasi, identitas gagal, dan identitas berhasil atau sukses. Ini identitas gagal kontrol dari luar, sedangkan berhasil ada kontrol dari luar dan ada kontrol dari dalam diri kita sendiri. Penghukum, pembuat merasa bersalah itu adalah identitas gagal. Kita sebagai orang guru yang melakukan penghukum dan membuat merasa bersalah itu adalah identitas gagal, sedangkan yang berhasil atau sukses tapi masih dari kontrol dari luar itu adalah teman dan pemantau, sedangkan yang paling bagus adalah manajer. Di sini bisa kita lihat contohnya, guru yang penghukum, menghasut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, sedangkan yang membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, sedangkan teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, dan pemantau menghitung dan mengukur, sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat solusi dari kesalahan yang dibuat oleh anak didiknya. Itulah posisi kontrol seorang guru, ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, kita lanjutkan. Ini bagian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan atau agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 tahap segitiga restitusi yaitu dari menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu di sini. Dari menstabilkan identitas, apa yang dilakukan seorang guru kalau mendapat kesalahan bahwa muridnya berbuat salah? Guru harus pertama menstabilkan identitas. Di sini guru akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, bisa pertanyaan seperti ini: berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ibu bapak juga pernah melakukan itu, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita di sini mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Kamu berhak merasa begitu. Sedangkan pertanyaan yang diajukan oleh guru untuk memvalidasi tindakan yang salah di sini akan melakukan pertanyaan, kamu mesti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu lakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Dan tahap yang terakhir dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip dari kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini biasanya guru akan menanyakan atau bertanya kepada anak didik apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama sehingga kamu bisa melanggar nilai tersebut. Terus selanjutnya seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Baik Bapak Ibu, sebenarnya kita ada video, tapi di sini karena jaringan kurang bagus, nanti saya akan kirimkan ke grup sekolah aja. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir ini adalah bahkan disiplin positif atau budaya positif. Dimulai tentang disiplin positif ini adalah usulan dari Dr. William Glasser tentang teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada 4 bagian. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan terakhir realitas kebutuhan yaitu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran. Inilah disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser yang menjabarkan tentang disiplin positif sehingga terbentuklah nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi, 5 kebutuhan dasar. Semua teori itu dari Dr. William Glasser. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pemahaman atau penyebaran pemahaman budaya positif atau diseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya kita akan adakan sesi tanya jawab. Baik, untuk itu Bapak Ibu guru yang akan bertanya, kami akan berikan kesempatan. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya ataupun menanggapi atau memberikan saran terhadap presentasi kami, yaitu mengenai penyebaran disiplin positif di sekolah kita. Pada Bapak dan Ibu guru, waktu dan tempat kami persilakan. Maju. Iya. Pose dulu. Mana pose? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu calon guru penggerak. Terima kasih atas tadi presentasi yang telah sangat baik sekali disampaikan kepada kami. Namun di sini ada yang perlu saya tanyakan. Bagaimana cara kita agar budaya positif di sekolah ini berjalan secara kontinu, jangan cuma hanya berhenti ketika guru penggerak berlangsung, tapi nanti sampai ke depan setelah selesai program guru penggerak, masalah disiplin positif ini terus berlanjut di sekolah kita. Apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan? Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus sekali berasal dari Pak Wardiansah Simatupang yang bertanya bagaimana caranya supaya budaya positif yang berlangsung di sekolah ini tidak hanya sampai di sini saja. Artinya tidak sampai hanya pada selesai kegiatan guru penggerak saja. Nah, di sini
sini mungkin saya mencoba untuk menjawab. Ya, budaya positif itu harus bisa kita tanamkan kepada anak didik ataupun peserta didik kita. Nah, itu dimulai dari diri kita sendiri. Apabila budaya positif itu sendiri sudah tertanam dalam diri kita, maka otomatis kita akan menyebarkannya kembali kepada murid-murid kita. Bukan hanya saat ini saja, tetapi 5 tahun yang akan datang. Selama kita masih bertugas di sekolah ini, mungkin budaya-budaya itu akan terus kita terapkan. Nah, tinggal lagi di sini pertanyaannya, apakah kita sebagai seorang pendidik sudah memiliki disiplin positif itu sendiri? Nah, jika hal itu masih dalam pertanyaan ataupun masih dalam angan-angan kita, maka jawabannya bahwa budaya positif itu akan berhenti. Tetapi apabila kita sudah memiliki nilai positif dalam diri kita, mudah-mudahan ke depannya itu akan berlanjut. Bagaimana Pak Wardiansah? Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, karena karakter itu kan tertanam tanpa harus kita tertanam dengan sendiri, itu lahiriah. Ya Bapak ya, terima kasih. Ada mungkin yang tambahin Pak Iwan? Baik, pertanyaan Pak Wardiansa, bagaimana kita melaksanakan disiplin positif di sekolah secara berkelanjutan? Di sini kalau kita melaksanakan disiplin positif itu sendiri itu pasti tidak akan bisa. Di sini perlu kolaborasi, kerjasama setiap guru untuk menerapkan disiplin positif. Misalnya setiap wali kelas membuat keyakinan kelas masing-masing sehingga anak didik tetap bisa mematuhi keyakinan-keyakinan yang dibuat atas kerjasama oleh Bapak Ibu guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, kantin. Itu semua harus ada kolaborasi, yaitu kerjasama semua warga sekolah. Itu yang sangat penting. Kalau kita sendiri sudah menerapkan, tapi tidak ada satupun dari warga sekolah atau dekan guru yang ikut menggerakkan juga, pasti untuk disiplin positif ini akan sulit kita menjalankannya di sekolah kita. Jadi yang paling penting di sini kolaborasi antara semua warga sekolah sehingga disiplin positif itu bisa berkelanjutan setiap tahun ke tahun sebelumnya makin bagus dan selanjutnya. Terima kasih, itu jawaban yang bisa kami berikan dari Bapak Wardiansa Simatupang. Untuk itu pertanyaan selanjutnya kami berikan kepada Bapak Ibu guru kalau masih ada. Baik, itu saja pertanyaannya. Mungkin ada refleksi atau apa namanya kesimpulan yang dapat dari Bapak Ibu guru setelah kita melakukan penyebaran pemahaman budaya positif. Apa yang bisa disampaikan? Apakah misalnya perasaannya merasa senang dapat ilmu baru sehingga bisa berbagi ke anak didik? Bisa kita sampaikan. Ada yang bisa menyampaikan refleksi? Kami persilakan. Kepala Depok di mana? Di mana? Di sini atau di situ? Sini aja. Bisa dengan orang yang sama. Boleh, kita cerita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi sebagai refleksi pada hari ini saya mewakili Bapak Ibu Dewan Guru sangat berterima kasih sekali kepada Pak Irwan, kepada Ibu Rini Susanti. Hari ini telah membagikan ilmunya kepada kami yang awalnya kami kurang mengerti apa itu budaya positif. Ternyata kami tahu budaya positif itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali dilaksanakan di sekolah kita. Melalui pemaparan tadi juga kami mengerti ternyata salah satu budaya positif itu adalah adanya keyakinan kelas. Kalau kita ingin membuat kelas kita itu kondusif, maka terlebih dahulu harus ada keyakinan. Dari pemaparan ini kiranya terbukalah jalan bagi kami untuk terus belajar nanti bagaimana sih cara melakukan budaya positif ini. Dan secara perasaan kami sangat senang sekali
kami sangat puas dan ini adalah salah satu kesempatan bagi kami untuk bisa belajar lebih giat lagi tentang ilmu-ilmu yang bisa kami gali dan kami timba dari Bapak Ibu CGP yang hebat-hebat. Kedepannya kami bertekad dalam diri kami untuk terlebih dahulu membudayakan positif dalam diri pribadi, baru setelah itu kami tularkan di kelas tempat kami mengajar, setelah itu secara umum nanti di sekolah tempat kami mengajar. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Wardiansa yang telah memberikan leksi atas pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kita seluruhnya dan khususnya kepada saya pribadi, akan menjadikan saya sebagai seorang guru yang bisa melebarkan kebaikan dalam setiap mengajar, dalam setiap kali, di setiap waktu. Nah, mungkin sampai di sinilah pertemuan kita pada siang hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi anak-anak Bapak. Juga sudah menuliskan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Sudah? Jadi keyakinan kelas yang kita tulis itu nanti kita akan pilih lagi mana yang paling bagus atau paling pas kita laksanakan di kelas kita. Dari 25 siswa ini nanti kita akan pilih, kita bikin jadi 5 atau 6 keyakinan kelas. Paham? Jadi satu persatu akan menempelkan keyakinan kelas, lalu kita nanti akan baca keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Mulai dari baris ini, ayo maju ke depan, ditempelkan. Langsung. Maju tadi. Maju, oke. Yang sudah siap bisa duduk. Ya, terus bisa dibikin baris lagi, baris yang baru. Udah duduk yang sudah siap. Aji, TikTok, Jimin. Abner, pentingkah bagi kamu keyakinan kelas itu? Penting, Pak, Apa manfaatnya bagimu? agar meningkatkan motivasi belajar bagi saya, Pak. Obed, pentingkah lingkungan keyakinan kelas itu buat kamu? Penting, Pak, Apa manfaatnya? untuk menciptakan lingkungan belajar positif. Oke, terima kasih Obed. Repi, pentingkah keyakinan kelas itu buat kamu? Penting, Pak, Apa manfaatnya buat Repi? kerjasama. Sekian video aksi nyata ini. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru penggerak. Salam dan bahagia. Terima kasih.